Selamat pagi dokter, saya Putu Beliama Septianti. Kali ini saya akan mempresentasikan case report saya yang berjudul Gambaran Radiografi Fraktur Dental. Untuk pendahuluan, trauma dapat mengganggu fungsi orofasial, mempengaruhi pertumbuhan, oklusi, dan serta estetika. Trauma dengan fraktur gigi, khususnya anterior, membutuhkan perhatian khusus, tidak hanya karena keterbatasan fisik, namun juga dapat berdampak pada psikologis. Rencana perawatan itu tergantung pada jenis fraktur, tahapan pertumbuhan gigi, prognosis endodontik dan periodontal, pertimbangan restorasi dan prostodontik. Untuk pemeriksaan radiografi merupakan salah satu cara dilakukan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada gigi maupun tulang rahang akibat trauma termasuk fraktur dental. Untuk tinjauan pustaka itu definisi dan etiologi fraktur dental merupakan retak atau patahnya struktur gigi akibat adanya trauma baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap gigi. Untuk tampilan klinis itu fraktur akar, fraktur mahkota, fraktur enamel dentin dengan maupun tanpa keterlibatan pulpa, fraktur mahkota, enamel infection. Untuk etiologi itu kekerasan fisik, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pesepeda, dan cedera olahraga 2/3 kasus karena terjatuh. Untuk faktor etiologi predisposisi itu karies dan trauma oklusi. Untuk gambaran klinis, untuk fraktur mahkota itu perubahan warna, kontras antara dentin dan tepi enamel, berwarna pink dari pulpa terlihat pada dinding dentin yang tipis, adanya tetesan darah dari pinpoint exposure. Untuk fraktur mahkota dan akar itu terasa sensitif terhadap perkusi, displacement fragmen minimal, dan fragmen koronal biasanya akan goyang, perdarahan dari pulpa. Untuk fraktur akar itu kehilangan sensitivitas secara sementara, rasa sensitif tersebut akan kembali setelah 6 bulan. Untuk rencana perawatan itu untuk fraktur mahkota itu apabila terbatas enamel itu dilakukan restorasi. Untuk fraktur mahkota complicated pada gigi imatur itu apexogenesis, untuk gigi decidui pulp capping dan pulpectomy. Untuk fraktur mahkota akar gigi belum erupsi sempurna itu dilakukan pulp capping. Fraktur meluas ke akar dengan arah vertikal itu perawatan rehabilitasi prostetik. Untuk fraktur akar, fraktur horizontal pada sepertiga koronal akar itu prognosis buruk, maka dari itu dilakukan pencabutan. Untuk fraktur horizontal di tengah atau sepertiga apikal itu dilakukan reposisi dan splinting. Untuk gigi berakar jamak dengan fraktur akar vertikal itu dilakukan hemiastasis. Untuk pemeriksaan radiografi itu untuk fraktur mahkota gunanya untuk mengidentifikasi lokasi dan perluasan fraktur dan kaitannya dengan kamar pulpa. Untuk fraktur mahkota akar itu yang digunakan itu radiografi oklusal cross seksional dan periapikal digunakan pada pemeriksaan awal. Jadi beberapa gambar dengan angulasi horizontal dan vertikal yang berbeda untuk mengoptimalkan deteksi arah fraktur. Untuk fraktur akar itu bergantung pada angulasi X-ray terhadap bidang fraktur dan derajat separasi fragmen. Ketika bidang fraktur tidak terlihat, maka pelebaran ligamen periodontal di sekitar area fraktur. Untuk laporan kasus yang pertama itu laki-laki usia 22 tahun datang ke departemen endodontik dengan keluhan fraktur gigi akibat trauma 3 hari yang lalu. Pemeriksaan klinis itu tidak ada pendarahan, fraktur tulang wajah ataupun draining sinus. Pemeriksaan intraoral gigi 11, 31, 32 eh, trauma pulpa terekspos, tes sensitivitas pulpa gigi 31 dan 32 positif. Gigi 11 nyeri ringan, perkusi, dan papasi negatif. Gigi 21 tes vitalitas positif, sensitif terhadap tes periapikal, dan kegoyangan derajat 1. Radiografi periapikal itu fraktur akar horizontal sepertiga apikal. Gigi 21 fraktur mahkota oblik meluas hingga subgingiva pada gigi 11, fraktur mahkota gigi 31 dan 32. Diagnosis trauma dental kompleks melibatkan fraktur mahkota akar dan fraktur akar gigi 11 dan 21. Gigi 31 dan 32 fraktur mahkota complicated. Untuk kasus 2 itu laki-laki 12 tahun datang ke Departemen Pediatri dan Preventif dengan keluhan utama gigi depan atas patah dan fragmen gigi yang patah disimpan
orang tua pada cairan susu. Pemeriksaan intraoral, fraktur mahkota akar complicated oblik, yang meluas hingga sementum gigi, incisifus sentral maksila, itu gigi 21, perkusi dan palpasi positif. Radiografi periapikal, itu terdapat 2 garis fraktur yang saling, terhubung, salah satunya mencapai 2 mili ke alveolar crest pada sisi mesial dan garis lainnya mencapai 1 mili dari midline ke cemento enamel junction dengan apeks tertutup. Rencana perawatan reimplantasi, intensional dengan attachment, fragmen ekstrakoronal. Kasus 3, perempuan usia 15 tahun datang, pusat emergensi setelah terjatuh, dari tangga. Adanya fraktur mahkota complicated pada gigi, incisifus sentral, dan fraktur mahkota uncomplicated pada gigi incisifus, lateral. Fragmen, fraktur gigi 1121 tidak terlepas, sepenuhnya dari struktur gigi, namun mengalami kegoyangan moderate. Garis fraktur gigi 21 berada supragingiva pada sisi labial dan subgingiva pada sisi palatal. Radiografi periapikal itu terdapat garis fraktur oblik pada gigi 1121. Rencana perawatan itu dilakukan perawatan saluran akar dengan pasta fiber. Untuk interpretasi kasus pertama itu, untuk elemen 11 terdapat gambaran radiolusen horizontal pada setengah insisal sisi mesial hingga distal melibatkan enamel, dentin, dan pulpa. Untuk gigi 21 dalam batas normal, untuk akar, gigi 111 lurus resopsi pada sepertiga korona akar sisi mesial dan distal. Untuk gigi 21, satu lurus terdapat gambaran radiolusen horizontal pada sepertiga apikal akar sisi mesial hingga distal. Untuk membran, gigi 11 dalam batas normal, gigi 21 melebar di sepanjang akar sisi distal. Untuk lamina dura, itu 11 menebal di sepanjang akar mesial. Untuk 21 dalam batas normal. Untuk alveolar crest, gigi 1121 dalam batas normal. Untuk periapikal, gigi 1121 dalam batas normal. Untuk kesan terdapat kelainan pada elemen mahkota akar dan lamina dura pada gigi 11. Untuk gigi 21 terdapat kelainan pada elemen akar dan membran periodontal. Untuk radiodiagnosis, itu fraktur mahkota complicated gigi 11 disebabkan resopsi akar eksternal dan fraktur akar horizontal gigi 21. Untuk kasus kedua itu pada mahkota menghilang pada setengah insisal mahkota sisi distal, terdapat gambaran garis radiolusen oblik pada setengah insisal mahkota dari sisi mesial hingga mid insisal melibatkan enamel dan dentin. Terdapat gambaran garis radiolusen vertikal pada setengah insisal mahkota hingga cervical gigi melibatkan enamel, dentin, dan pulpa. Untuk akar, satu lurus dalam batas normal, membran melebar pada sepertiga apikal akar, alamina dura, alveolar crest, periapikal dalam batas normal, kesan terdapat kelainan pada elemen mahkota. Radiodiagnosis itu fraktur mahkota complicated gigi 21. Untuk kasus ketiga itu pada gigi 21, mahkota terdapat gambaran garis radiolusen horizontal pada sepertiga cervical mahkota pada sisi mesial hingga distal melibatkan enamel, dentin, dan pulpa. Untuk akar, satu lurus dalam batas normal, membran melebar pada setengah apikal akar sisi mesial dan sepertiga apikal akar sisi distal. Untuk lamina dura, alveolar crest, furkasi periapikal dalam batas normal, kesan terdapat kelainan elemen mahkota dan membran periodontal. Untuk radiodiagnosis, fraktur mahkota complicated gigi 21. Untuk diagnosis banding itu ada resopsi akar fisiologis dan atrisi atau abrasi gigi. Jadi untuk resopsi akar fisiologis ini terdapat klinis mobilitas, tidak ada garis fraktur. Untuk atrisi itu terjadi dalam jangka waktu panjang, ada kebiasaan, malfungsional seperti bruxism atau cara menggosok gigi yang kurang tepat. Untuk kesimpulan, itu fraktur dental merupakan kondisi retak atau patahnya struktur gigi akibat adanya trauma. Secara umum, fraktur dental dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan posisi fraktur, yaitu fraktur mahkota akar, dan fraktur akar. Fraktur dental paling sering terjadi karena terjatuh, kecelakaan lalu lintas, kekerasan fisik, cedera olahraga, ataupun kontak prematur. Gambaran radiografi fraktur dental ditandai dengan adanya garis radiolusen antara fragmen dan adanya perubahan bentuk tepi akar serta diskontinuitas ligamen periodontal. Diagnosis banding fraktur dental biasanya dikaitkan dengan adanya superimposisi dengan struktur atau anatomis lainnya.